Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi, enggak kembali lagi sih. Eh, udah lama nggak bikin video. Ini saya mau nge-review materi yang kemarin udah kalian latihan ya. Ini sengaja Excelnya udah saya berantakin, soalnya biar kita bareng-bareng latihannya bareng-bareng dari dasarnya juga sih. Barangkali masih ada yang belum tahu. Dimulai di laporan siswa dulu ya. Laporan siswa ini gimana caranya supaya dia itu ada di tengah-tengah Excel kita. Itu caranya kita blok sampai yang paling terakhir, di apa sih, kolom yang paling terakhir. Terus kita lihat di menu home, terus di sini di alignment ada match and center, kita klik jadi satu laporan siswa. Tapi ini nggak bisa langsung ya, misal kalian ini kan ada laporan siswa sama disusun oleh. Nah, ini nggak bisa digabungin langsung jadi satu merge center, ya harus satu-satu, jadi per kolom gitu loh. Oke, disusun olehnya tak isi. Oke, nah yang selanjutnya kita mau bikin, misal ini kan masih belum ada garis-garisnya ya di semua kolom-kolom sama ininya, baris-barisnya. Gimana caranya kita blok? Ini sebenarnya kalian pasti udah tahu sih, cuma barangkali ada yang belum tahu. Kita blok, terus di home, font, kemudian yang ada ini nih, titik-titik sama border, bottom border kayak gitu-gituan, kalian klik tanda segitiganya, terus pilih yang all border. Nah, udah jadi. Terus nah yang atas ini gimana caranya kalau mau diketengahin? Kalau mau diketengahin, kita tinggal, misalnya ini kan semua mau ditengahin nih, pilih aja yang di nomor 4 ini, kita klik. Nah, ini otomatis semuanya akan keblok, terus di center. Nah, ini ada yang kepotong-potong nih, gimana caranya? Kalau kepotong-potong kayak gini mau bisa digedein, bisa juga kalau misalnya digedein ya, ini tinggal digedein aja sih kayak gitu toh. Misal nilai huruf ini saya kecilin ya, terus ini gimana biar tulisannya itu bisa ke bawah. Nah, kalau tulisannya mau kepotong jadi dua gitu, caranya ke menu home, terus di alignment, di atasnya merge and center ada tulisan ABCD, terus bawah, nah itu namanya wrap text. Itu kalian klik aja, otomatis dia udah langsung jadi dua. Nah, keterangan ini kita gedein aja. Nah, kalau udah jadi dua kayak gini kan ini nggak rata lagi nih ya, maksudnya kayak dia ke bawah gitu. Kalau mau diketengahin gimana? Sama kayak tadi yang di blok semua, terus di center tapi yang middle align. Nah, gitu. Nah, terus untuk nomor ini kenapa saya kosongin? Karena sebenarnya ada cara praktis dan cara mudah untuk bikin ini, trik aja sih. Biasanya mungkin kalau kalian kan ngasih nomor satu-satu nih ya, 1, 2, terus 3 kayak gitu. Padahal sebenarnya ada cara mudahnya supaya bisa cepet. Tinggal kalian bikin ya 1, 2 kayak gitu doang, terus kalian blok. Terus di pojok ini kan ada apa ya, ini namanya kotak-kotak kecil gitu. Nah, kursornya kalian arahin ke situ biar dia jadi berubah jadi plus yang hitam dan kecil, terus kalian double klik, otomatis langsung jadi. Ini kalau misal 10 kalian nomorin satu-satu nggak masalah, tapi kalau misal suatu saat kok kalian bikin Excelnya itu banyak banget, nomorin satu-satu kan males. Nah, itu bisa pakai itu. Kalau enggak di double klik bisa juga. Coba lagi ya, hapus dulu. Kalau tadi kan ini caranya di double klik, nah otomatis dia langsung jadi. Kalau enggak, bisa juga ada mungkin komputer yang nggak bisa langsung double klik, itu caranya sama, jadi diarahin ke pojok, terus habis itu kalian tekan, kalian klik sambil kalian tahan, terus kalian drag ke bawah. Nah, itu udah jadi 1-10, intinya sama ya. Nah, ini langsung ke rumusnya aja biar cepet. Kalau total, kalian pas sudah tahu total itu kan berarti total dari seluruh nilai ini. Nah, pakai rumusnya itu adalah rumus sum atau summary ya kayaknya. Jadi tinggal apa namanya,
ini apa sih, sama dengan terus kalian tulis sum. Nah di bawah ini udah langsung ada pilihannya, terus kalian double klik di sum, terus habis itu kita drag semua yang mau kita jumlahkan, enter. Nah kalau udah di enter, ini nggak perlu satu persatu sum juga, jadi tinggal di kayak tadi aja sih, ke pojok dibikin apa namanya, diarahin ke kursornya ke pojok, terus double klik aja semua langsung jadi. Kalau rata-rata itu pakai average, ini kalian juga pasti udah paham. Nah kalau average sama aja sih, average terus nilai rata-ratanya di drag, bukan, nilai yang mau di rata-rata itu di drag terus di enter. Terus ya double klik kayak tadi ya. Nah ini kalau misalkan kok ada koma-komanya, kalau nggak mau ada koma-komanya, komanya mau dihilangin, itu bisa di decrease desimal gini nih. Nah jadi hilang komanya. Kalau misal komanya mau ditambah lebih dari satu, berarti di increase desimal gitu ya. Tapi ini kita hilangin aja komanya. Nah ini yang nilai huruf. Yang nilai huruf tuh biasanya mungkin yang biasanya kalian agak pusing gimana caranya. Nah nilai huruf itu ini saya tulis dulu ya. Rumusnya itu menggunakan rumus if, atau kalau bahasa Indonesianya tuh kalau atau andai, atau kalau bahasa Jawanya tuh nek. If itu kan nek ya. Jadi if, terus kita klik nilai rata-rata salah satunya aja. Andaikan nilai rata-ratanya ini kan misal 86 ya. Andaikan nilaiku itu 86. Kemarin itu batasannya berapa ya? Saya kok agak lupa ya. Bentar. Ini wis. Kalau misal ya ini kriterianya nilai 90 sampai 100 itu A. Nilai 80 sampai 90 itu B. Saya lupa kemarin saya ngasih soal kalian berapa ya. Nanti ke bawah sini intinya ngerjainnya kayak gini. Terus 60 sampai 69 itu D. 60 ke bawah itu E. Misal kayak gini ya. Kriterianya kita bikin kayak gini. Misal. Nah, jadi berarti kan andaikan ya. If sama dengan if kurung buka. Andaikan nilaiku, kita pilihnya di nilai rata-rata. Andaikan nilaiku itu lebih besar atau sama dengan 90. Kalau kalian dilihat di bawah ini kan ada tulisan if, logical test, terus value if true sama value if false. Nah, kalau yang pertama itu adalah logical testnya. Logical testnya tuh maksudnya berarti kalau nilaiku 90, ini kan andaikan nilaiku tuh 90, itu namanya logical testnya. Kemudian di sininya tuh ada koma kan, koma, atau mungkin di laptop kalian atau di komputer kalian itu bisa juga nggak koma tapi titik koma biasanya. Titik koma atau titik. Nah itu tuh disesuaikan sama komputer masing-masing. Jadi kalau misalkan nilai saya itu 90, kenapa? Jadi kita lihatnya tuh yang di nilai bawahnya aja yang 90. Kenapa harus dikasih sama dengan? Karena untuk pembatasnya aja. Kalau misal nggak dikasih sama dengan, nanti misal gini nih ya, kalau misal nilainya itu cuma lebih tinggi daripada 90, itu berarti nilai 90 itu tidak termasuk nilai A gitu loh. Jadi yang nilai A itu harus adanya tuh yang bisa cuma 91. Kalau yang 90-nya nggak termasuk, padahal 90 kan termasuk A juga kan. Gitu ya. Jadi kalau misal nilaiku itu lebih tinggi atau sama dengan 90, jadi komanya tuh ibaratnya jadi nilainya itu sama dengan A atau A kayak gitu ya. Jadi nilainya tuh A. Jadi koma terus dikasih tanda petik. Kenapa? Karena kalau misal ini kan hanya membaca angka-angka aja nih rumusnya sebenarnya. Nah jadi kalau mau ngasih huruf itu berarti harus dikasih tanda petik sama tutup petik. Jadi apa sih tanda petik? Petik buka sama petik tutup gitu ya. Gitulah intinya. Nah terus di koma lagi karena ini belum selesai.
Nah ini kan yang pertama, kalau nilainya 90 berarti A, ini kayak gini rumusnya. Nah kalau nilainya B berarti gimana? Berarti kalau nilaiku itu, kalau B kan batasannya 80 ya. Kalau nilaiku itu lebih besar atau sama dengan 80, berarti dia B gitu. Nah selanjutnya juga, kalau nilaiku itu lebih besar atau sama dengan 70, berarti nilaiku C. Terus kalau nilaiku lebih belum keklik. Kalau nilaiku lebih besar atau sama dengan 60, berarti dia D. Nah kalau udah, ini kan masih value if true kalau kalian lihat ya. Ini kan masih value if true, sedangkan di belakangnya tuh masih ada satu rumus lagi, yaitu value if false. Nah kalau di belakangnya kalau udah semua, berarti kalau nilaiku itu nggak A, nggak B, nggak C, dan nggak D, berarti otomatis nilaiku adalah E. Nah udah, habis itu kalian kasih kurung tutupnya itu sejumlah kurung tutup yang ada di sini. Misalnya kan 1, 2, 3, 4, berarti di belakangnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, jadi deh ini B. Kalau udah kita lihat 86 masuknya apa? B kan, bener. 81 masuknya B. 68 masuknya D. 77 maksudnya C. Dan begitu seterusnya. Ini udah bener. Ya intinya kayak gitu. Nanti kalau kalian nggak paham, apelin aja saya di rumah. Terus yang keterangan itu kan isinya lulus sama tidak lulus ya. Kalau lulus berarti sama kayak tadi, pakainya if, rumus if. Dan ininya juga rata-rata. Kalau lulus itu, kalau nilaiku itu lebih tinggi atau sama dengan 75, berarti aku lulus. Jangan lupa tanda petiknya ini harus dikasih selalu, berarti aku lulus. Tapi ini kayaknya tadi aku spasi ya, padahal nggak boleh. Jadi aku lulus kalau nilaiku lebih daripada 75. Tapi kalau nggak lebih dari 75, berarti tidak lulus. Jadi yang false-nya otomatis dia yang tidak lulus. Terus di kurung tutup, enter. Nah ini lulus. Yang 68 otomatis tidak lulus, 70 juga tidak lulus. Ini udah beres. Ini kalau mau digede, di apa namanya, di bold atau di bold bahasa di bold tuh apa ya, tebalkan boleh. Ini digedein aja nih, mata pelajaran, nilai. Nah yang ini sama sih, di ini aja. Oke. Dikasih 1. Nah kalau 1 tok ini bakalan 1 gitu. Jadi harus ininya ada 2, terus kemudian di blok, baru habis itu ini ya. Nah kalau nilai tertinggi itu kita carinya dengan yang namanya tertinggi kan maksimal ya, berarti rumusnya pakai rumus max. Terus habis itu nilai matematika di blok. Jadi deh. Terus yang biologi, kalau ini satu-satu sih. Max biologi, Max kimia, dan seterusnya ya. Nah kalau yang terendah itu berarti minimal, yang paling kecil di blok. Nah udah, min
dan seterusnya. Nah, kalau untuk total nilai kelas berarti apa yang ditotalin ya? Yang ditotalin berarti pakai sum aja. Sum terus abis itu apa yang ditotalin, bisa total atau nilai rata-ratanya? Nilai rata-rata aja yang kita totalin gitu ya. Terus nilai rata-rata berarti pakai average juga dari nilai rata-ratanya. Kebablasan, tapi nggak apa-apa sebenarnya, yang sebelahnya kan kosong. Oke, berarti ini sudah selesai segampang ini dan semudah ini. Nanti untuk ulangannya juga kita langsung praktek saja kayak gini. Kalau ada kalian ada pertanyaan silahkan langsung datang aja deh kayaknya ke rumah, tak ajarin, soalnya kalau kayak gini susah juga sih. Kalau ke sekolahan saya nggak bisa soalnya masih magang. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.